Oke, langsung saja ya, kita sama-sama belajar. Yang pertama kita harus menentukan rank dari sesi Asia sebagai arah acuan harga. Kalau di Indonesia itu dari jam 4 sampai dengan Open London. Open London itu sekarang jam 14. Nah, waktu trading kita kapan? Waktu tradingnya adalah 2 jam setelah Open London, berarti dari jam 14 sampai jam 16, 2 jam. Nah, jika masih ada setup di trading time kita, ya kita bisa masuk, tapi ketika sudah melewati waktu, kita jangan open posisi lagi ya, tiap hari seperti itu. Nah, kita menentukan dari Asia sampai ke Open London itu, harga seperti apa. Misalkan ini contoh ya, ini opennya di sini, jam 4 pagi, harga seperti ini, naik ke atas, turun lagi, seperti ini ya, di sini dan berakhir misalkan di sini. Secara harganya ya pada saat di Open London. Nah, kita ukur range antara dari open sampai ke high dan low-nya di sesi Asia. Dalam hal ini kita ukur misalkan ke atasnya adalah 39 pip. Sedangkan dari open Asia sampai ke low-nya Asia adalah 20 pip. Nah, berarti kan lebih besar yang up ya. Jadi secara sesi Asia itu harga bergerak up. Entry acuannya adalah kita mencari sell berlawanan dengan range di sesi Asianya. Berarti kita di trading time kita mencari sell. Nah, sellnya pada saat kapan? Setelah harga membreak resisten terdekat ya, atau sweep liquidity. Berarti misalkan contoh, high terdekatnya adalah kan di sini. High terdekatnya adalah di sini. Kita nunggu di M5 sampai harga break dulu high terdekatnya. Nah, dalam hal ini breaknya nggak perlu body ya. Cukup dengan shadow aja, itu sudah valid break secara resistennya, sweep liquidity. Nah, misalkan harga udah seperti ini. Kita pindah ke time frame M1. Nah, di M1 kita mencari setup berlawanannya ya, change of character. Jadinya ada setup QM. Misalkan ini TF kecilnya seperti ini. Dan ini sudah membentuk support yang baru ya. Support yang baru di sini, support terdekat di M1-nya. Nah, setup valid, harga sudah membentuk wave penurunan, berarti ya pelemahan harga. Nah, misalkan harga di sini break valid di sini, kita cari area imbalance di area sini dan kita entry di area imbalance tersebut, kemudian TP di low M15 terdekat ya. Misalkan di sini ada low terdekatnya, kita ambil di M15-nya. Itu secara konsep dasarnya ya. Nah, nanti saya lampirkan juga originalnya itu linknya dari mana sih materi ini ya. Kita langsung masuk aja ke contoh chartnya biar nggak bingung. Nah, untuk mempermudah dalam analisa, saya menggunakan indikator market session. Nah, kalau di trading view ini yang gratis ya, jadi nggak berbayar. Cari namanya FX market session yang bikinnya Boy Toki. Ya, cari ini, klik, nanti hasilnya seperti ini, dan kita tandain gear ini, klik di gearnya tersebut. Nah, kita tentukan nih waktunya itu adalah GMT+1 London ya. Nah, untuk sesi Londonnya kita dari jam 8 pagi, jadi saat opening London sampai jam 10 paginya di London. Untuk sesi Asianya yang kita pakai sebagai acuan dari jam 22 malam sampai jam 8 pagi. Nah, dalam hal ini kan yang tadi kita pelajari bahwa open Asianya kalau time zone-nya Indonesia adalah jam 4 subuh sampai jam 14 siang ya. Jadi mempermudahnya seperti itu.
Nah, yang pertama kita langsung ukur range dari openingnya Asia sampai ke high dan low-nya. Contoh pada saat tanggal 6 Juni ini, open price kan di sini ya, open price di sini, dan high-nya itu di sesi Asia adalah sampai sini, range-nya sebanyak 36 pips. Dan kita lihat low-nya mana sih? Ini kan nggak ada karena open itu adalah sebagai low. Berarti secara candle daily ini membentuk tidak ada ekor di bawahnya. Berarti kita sudah mengetahui ya bahwa arah dari sesi Asia ini adalah up. Berarti kita di London cari setup sell. Yang pertama tadi kita harus menunggu swipe liquidity dulu ya. Swipe liquidity-nya itu adalah membreak dari resisten terdekat. Nah, dalam hal ini setelah open market, ini terbentuk resisten terdekat ya, resisten terdekat di sini, terbentuk di sini. Nah, setelah membreak resisten ini, yang candle hijau ini, kita langsung pindah ke M1. Pindah ke M1. Setelah break resisten terdekat di M5, kita langsung pindah ke M1. Ya, pindah ke M1 dan ini valid break. Ya, valid break. Nah, setelah itu kita cari break support yang terdekatnya. Dalam hal ini kan ini support yang terdekatnya ya. Support yang terdekatnya itu adalah ini. Harga sudah break sehingga valid secara struktur. Harga sudah membentuk sebagai pelemahan harga ya. Sudah membentuk pelemahan harga. Seperti itu. Nah, kita cari setupnya di mana? Setup terdekatnya adalah di area ini. Imbalance ini atau FVG ya. FVG sini. Nah, entry di awal FVG-nya, kemudian ke stop loss di topnya, dan kita cari TP di mana? Di M15 terdekatnya. Ya. Di M15 terdekatnya itu low-nya adalah ini kan, di open price-nya. TP-nya adalah di sini. Ya, kita bisa dapat rasio 1:4 ya. Itu cara entry-nya. Nah, itu cara entry-nya ya. Kita lihat harga setelah break langsung masuk ke area entry kita, langsung drop turun ke nyampe ke area TP-nya ya. Oke, kita masuk langsung ke contoh selanjutnya ya. Kita ukur pertama adalah rank Asia-nya ya. Open-nya adalah di sini. Ya, open market di sini. Kemudian up-nya berapa pips sampai high? 5 pips. Kita turun, kita ukur turunnya berapa pips sih dari open ke low-nya Asia 50 pips. Berarti Asia adalah down. Kita cari peluang buy di sesi London-nya tadi jam 14 sampai jam 16. Nah, yang pertama kita harus menunggu dulu harga break support yang terdekat ya. Kita break support yang terdekat. Nah, dalam hal ini kan harga turun ya. Ini pada saat opening langsung break gitu ya. Kita pindah ke M1. Kita pindah ke M1 ya, karena setelah break support kita harus menunggu break resisten. Break resisten. Nah, bisa lihat di sini setelah break support resistennya tidak terbreak ya di sini. Kemudian break support lagi, tapi secara resistennya tidak terbreak. Break support lagi, resistennya tidak terbreak. Terus sampai seperti itu ya. Ini kan break support lagi, break support lagi, tapi tidak ada resisten yang terbreak. Nah, baru pada saat ini yang terakhir udah hampir mendekati market habis gitu ya, market jam trading kita habis,
ini kan break support ya, dan pada saat udah mau habis waktu kita, ini terbreak secara resistennya, berarti secara setup valid. Nah, kita pasang PO di area FVG sini. Ya, area FVG sini, ini saya dapat ini di EU ini. Kemudian kita pasang PO di sini, SL di bawahnya, dan TP di M15 terdekat. Ya, setup resisten M15 terdekat. Nah, M15 terdekat itu adalah di sini. Nah, di sini. Jadi TP kita adalah di sini, coy. 1:11, tapi saya dapat 1:5 TP-nya di area sini. TP-nya di 1:5 saja. Karena sudah cukup besar 1:5, sebenarnya kalau secara rule-nya adalah di sini kita bisa mengambil ya 1:11. Coba bayangkan dengan entry yang sangat sharp, harga ketika break gitu ya langsung meluncur ke setup kita. Nah, seperti itu ya cara entry-nya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu ke contoh selanjutnya ya, pertama-tama kita ukur rank dari Asianya seperti apa, open market di bawah sini, kemudian sampai ke high-nya adalah di sini ya. Nah, untuk ke low-nya tidak ada, berarti sangat clear bahwa sesi Asia itu naik. Kita mencari potensi sell di sesi London-nya ya. Nah, pertama-tama kita harus menunggu dulu setup swap liquidity ya, swap liquidity break secara resisten terdekat. Nah, resisten terdekatnya adalah di sini. Harga break, kemudian kita pindah ke M1. Pindah ke M1. Nah, dapat lihat di sini kan, harga break resisten terdekat. Kemudian kita tunggu break dari support yang terdekat. Support yang terdekat di sini ada support ini terdekat, dan juga ini bagus breaknya dua support ya. Setelah break support, kita cari area imbalance. Nah, area imbalance-nya kan ini kecil nih. Nah, ini jadi area entry kita. Area entry kita di situ ya. Pasang PO-nya di sini. Kemudian stop loss di atasnya. Dan target kita cari di M15. M15 yang terdekatnya itu adalah low dari Asianya ini. Yap, di sini secara targetnya entry. Nah, bisa dilihat ya. Setelah harga break resisten, kemudian valid, pelemahan trend, kemudian entry secara pasang PO di sini, harga touch, kena kemudian meluncur ke area TP ya. Nah, informasi tambahan. Nah, ada rule-nya mengenai sesi Asia ini, yaitu minimal jarak antara perbandingan jarak antara up dan down-nya itu minimal 2 kali lipat. Contoh misalkan sesi Asianya ini dari open ke high adalah 10 pip, misalkan itu ya. Nah, dari open ke low adalah 5 pip. Berarti kan 10 dibagi 5 2 kali lipatnya kan. Nah, itu valid. Minimal sejumlah itu. Nah, kalau misalkan up-nya 5 pips, terus down-nya 5 pips, berarti kan 1:1. Nah, itu berarti tidak valid secara setup-nya. Kita cari di pair lain ya. Ini berlaku di EU dan GU. Paling itu secara syaratnya yang harus dicek oleh kita ya. Untuk materi FVG imbalance di sini tidak akan saya bahas lebih detail karena ada yang lebih kompeten ya. Kalau di YouTube Indonesianya nanti akan saya lampirkan
channelnya Candle to Candle ya, yang bahas versi SMC-nya. Di sana ada banyak materi yang bagus sekali, bisa dilihat di sana. Nah, dan juga untuk materi asli dari sistem trading yang ini, itu dari Builds SMC, nanti saya lampirkan juga linknya, bisa tonton langsung versi aslinya. Ya, saya hanya menyampaikan yang cocok dengan rule trading saya, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.